Perkenalkan nih, saya Indri Nursanina. Saya ngajar matematika di SMPN 47 Bandung. Fokusnya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Pertanyaan pertama, selama masa pandemi ini ya sampai sekarang ini pembelajaran itu dilakukan secara full daring atau luring atau hybrid? Sekarang dari awal sih ya, dari awal memang kalau dari awal banget enggak, cuma selang beberapa satu semester full daring. Kalau setelah satu semester itu ternyata kurang efektif karena ada siswa yang tidak punya handphone, ada yang handphonenya itu ngasih ke orang tua. Jadi kita hybrid yang tadi Kak Hasan bilang. Jadi kita modenya mode daring dan luring. Lalu, apakah sekolah memberikan fasilitas ke guru dan siswa? Untuk daring dulu ya, karena fasilitasnya udah pasti harus dua-duanya karena kita menggunakan mode hybrid. Untuk daring, karena memang dari Kemendikbud juga menyalurkan bantuan itu berupa kuota. Tapi kalau untuk Zoom, karena belum selaras semuanya, jadi sekolah belum memfasilitasi Zoom yang berbayar. Lalu, bagaimana cara Ibu sendiri gitu dalam memberikan materi saat pembelajaran daring? Pertama, kita guru, terutama kalau saya seringnya dengan MDMP sekolah ya, menyusun modul itu yang pertama, menyusun modul, kemudian setelah menyusun modul kami translate si modul tersebut ke PowerPoint, baik bisa ditayangkan di, nah ini kita ketemu sama siswa di Google Meet gitu. Lalu bagaimana strategi yang Ibu lakukan gitu terhadap siswa yang tidak aktif mengikuti pembelajaran dan juga tidak mengumpulkan tugas? Solusinya kali ya, untuk siswa yang kurang aktif, misal ketika Google Meet siswa tuh ada sih anaknya misalkan tapi kurang aktif, biasanya saya panggil satu-satu walaupun nggak semua nyaut ya, walaupun sudah dipanggil tetap aja mereka malu-malu misalkan. Atau saya bilang begini, kalau kalian tidak mau bertanya dengan melalui audio, silahkan kalian bertanya melalui pesan singkat saja di Google Meet tersebut. Ada sebagian siswa yang memberanikan diri gitu, oh kayaknya ini solusi nih gitu. Kemudian bagaimana penanganan bagi siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas. Artinya saya sebagai guru atau kami semua itu pertama harus mendata secara cepat tugas yang masuk dan juga meminta bantuan wali kelas. Selain kita juga yang menginformasikan nih list siswa yang belum mengumpulkan tugas tanggal sekian, karena kami bermainnya di tanggal ya, karena kami masuk seminggu sekali, berarti yang mereka ingat itu tanggal, yakin itu tanggal yang mereka ingat. Kalau ngomongin materinya judulnya ini udah wes itu mah udah kurang efektif karena ingatan mereka tuh udah campur aduk dengan game, dengan sosial media dan segala macam. Jadi mainnya di tanggal. Tugas tanggal segini, oke. Dicek, ini ternyata tugasnya itu, ternyata tanggal dulu yang ini. Lalu untuk standar Ibu sendiri nih, supaya siswa itu bisa memperoleh nilai itu seperti apa ya Bu? Saya kesini mengurangi idealisme sebagai guru matematika, karena semakin kesini kami semakin sadar bahwa mereka bertanggung jawab mau mengerjakan tugas, mau mencatat pun itu sudah kami apresiasi. Nah, maka dari itu tugas pun gitu ya, kriteria dalam penilaian pun kami longgarkan. Artinya kita ngasih soal nih misal, dan soal pun gak banyak-banyak, paling 1 sampai 5 lah gitu, gak banyak-banyak. Siswa mau mencatat, kami kan di modul itu ada rangkuman materi ya, dan kami saya khususnya selalu meminta mereka untuk punya 2 buku catatan dan buku tugas, di mana buku catatan itu harus terisi dari modul.
latihan dari 1 sampai 5 soal, misalkan hanya betul nomor 1, kami sudah apresiasi. Misal diapresiasinya seperti ini. Betul 1 itu nilainya sudah 75 gitu. Dan betul semua itu saya pribadi ya, dan MGMP matematika berarti. Betul semua, kami tidak memberikan nilai 100. Kenapa? Karena tahu sendiri ya, kalau misalkan mengerjakan di rumah, ya sudah pastilah bikin WA grup sendiri-sendiri tanpa gurunya, tanpa wali kelas gitu ya, ini share gitu. Makanya kenapa walaupun betul semua, walaupun saya tahu siswanya itu memang mampu, siswanya itu memang pintar, tapi saya tidak berkenan untuk memberikan nilai 100. Baik. Lalu pertanyaan terakhir mungkin ya Bu, harapan Ibu untuk kondisi saat ini dan ke depannya gitu, untuk pembelajaran yang lebih baik. Saran ya, untuk pembelajaran daring nih maksudnya. Oke, kalau untuk pembelajaran daring ya, saran saya pertama, kesadaran siswa akan tanggung jawabnya ya, itu. Kemudian kedua, kesadaran orang tua untuk mengontrol anaknya. Karena kalau kesadaran guru mah udah jelas jangan dipertanyakan. Dari awal dari juga kita berusaha untuk semaksimal mungkin melayani siswa. Guru dalam meningkatkan pembelajaran secara daring. Karena masih banyak, apalagi guru-guru yang sepuh ya. Kalau guru yang sepuh itu kadang-kadang, aduh saya udah gak mampu nih, saya gak bisa, saya gaptek dan segala macam. Jadi sarannya mungkin bisa antar MGMP di sekolah itu saling berkoordinasi, membuat modul, misalkan kelas 8 berembuk membuat modul, berembuk membuat PowerPoint untuk ditayangkan, kemudian berdiskusi bagaimana caranya menggunakan Zoom, bagaimana cara menayangkan pembelajaran di Zoom atau di Google Meet. Nah, dari sana kalau berkoordinasi dengan baik ya, tanpa apa ya, karena yang sudah itu sok aja yang muda atau sok aja yang masih segar. Nah, tanpa ada kata seperti itu, jadi semuanya sebuah aja bergerak, berapapun usiamu, kamu sudah seniorkah atau juniorkah, berembuklah gitu, belajar bareng-bareng, karena nanti ujung-ujungnya bisa seperti ini. Kita sewa Zoom, pembelajaran minggu ini misalkan oleh guru A, misalkan guru kelas 8 ada 3 orang, ABC misalkan. Minggu ini bisa oleh guru A, semua kelas kita gabungkan, ya kan? Kan itu akan lebih meringankan, ya tidak? Lebih meringankan. Minggu depan bisa sama guru B, semua kelas digabungkan untuk kelas 8 misalkan, dan seterusnya. Itu kalau berkoordinasi dengan baik, dengan rapi, dengan konsisten tentunya, ya, dengan konsisten. Paling itu saja. Semuanya harus sadar, semuanya harus bertanggung jawab. Maka yakinlah, walaupun dari insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Pembelajaran dan materi pun akan tersampaikan minimal 75% lah tersampaikan, sampai 90% gitu, walaupun tidak 100%. Itu paling caranya untuk pembelajaran daring. Nama saya Sani Indriani. Saya mengajar di SMK Widya Dirgantara Bandung, mata pelajaran matematika. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Apakah selama masa pandemi pembelajaran itu dilakukan secara daring, luring, atau hybrid? Kalau untuk di sekolah yang saya mengajar ya, di situ selama PPKM ini nih, selama PPKM sekarang, kita belajarnya daring terus, nggak ada yang tatap muka. Tapi kalau misalkan nggak PPKM-nya sudah tidak diperpanjang, kita ada tatap muka terbatas gitu. Untuk produktif,
Juga untuk yang matematika, maaf, untuk pelajaran umumnya juga ada tatap muka, tapi hanya untuk yang mau saja gitu. Karena kan susah juga ya kalau lagi pandemi kayak gini, memaksakan si anaknya untuk hadir. Belum juga diizinkan atau tidak oleh orang tuanya gitu. Apakah sekolah memberikan fasilitas kepada guru dan siswa? Uh, untuk fasilitas sih diberikan ya, seperti kuota. Hmm, kalau guru kan memang harus hadir ke sekolah ya, tapi kan itu juga terbatas jumlah gurunya ada berapa gitu. Disediakan wifi, disediakan komputer. Apabila juga ada siswa yang tidak memiliki handphone atau tidak memiliki alat elektronik, siswa tersebut juga bisa ke sekolah. Tapi kan sekarang sangat minim sekali ya siswa yang tidak mempunyai alat elektronik. Rata-rata semuanya hampir mempunyai lah. Bagaimana cara Ibu dalam memberikan materi selama pembelajaran daring? Untuk pembelajaran daring, biasanya saya memberikan materi berupa video dengan modul. Saya menjelaskan di video itu, nanti anak-anak menontonnya. Terus saya memberikan modul untuk materi yang ditulis oleh anak, juga latihan soal. Apabila ada anak yang tidak mengerti, anak bisa chat secara pribadi ke saya, terus saya jelaskan secara ulang. Atau bisa juga kadang saya video call dengan anak-anak, menjelaskan melalui video call gitu. Bisa berupa Zoom atau video call dari WhatsApp. Lalu Bu, dengan metode pembelajaran seperti itu gitu ya, apakah materi itu sepenuhnya tersampaikan kepada siswa dengan baik atau tidak? Kalau untuk yang video ya, menurut saya tidak tersampaikan dengan baik sih, karena tidak semuanya materi, misalkan nih kayak materi trigonometri itu kan ada banyak ya, ada perbandingan sudut, ada identitas, itu biasanya video itu kan bisa sampai 5 menit, 10 menit untuk satu materi itu, untuk subbabnya ya. Jadi paling hanya beberapa gitu yang tersampaikan, sama kayak video call juga kan terbatas ya waktunya, anak-anak kan terbatas juga kadang dengan kuota gitu, alasannya teh, Bu ini kuotanya tinggal sedikit lagi, bisanya paling materinya cuma segimana gitu, nggak sampai semuanya. Lalu strategi yang Ibu lakukan gitu untuk siswa yang tidak aktif mengikuti pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugas? Biasanya saya menghubungi secara langsung sih, di chat gitu, atau nggak di telepon, dipaksa supaya mengerjakan tugas, disemangati anaknya, diberi motivasi, ayolah nak, ini juga akan untuk kebaikan kamu gitu. Biasanya seperti itu sih, atau home visit. Baik. Lalu bagaimana dengan standar pencapaian siswa dalam pembelajaran daring? Maksudnya tuh kayak siswa itu boleh mendapat nilai ketika apa gitu misalnya. Standar Ibu seperti apa? Kalau untuk standar saya kan, karena berhubung lagi pandemi gini mah emang susah ya. Mau ngajak anak-anak buat ngerjain ini itu teh kada sulit gitu. Paling standar saya mah kalau misalkan si anak mengerjakan tugas, mau itu betul, mau itu salah, saya kasih nilai KKM gitu. Tapi saya beritahu, ini loh nak, kesalahannya ada di sini. Jadi saya betulin gitu kesalahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, harapan Ibu untuk kondisi saat ini dan ke depannya gitu ya, untuk pembelajaran yang lebih baik. Harapan saya sih, saya inginnya pembelajaran ke depan tatap muka ya, meskipun terbatas gitu. Emang sih nantinya bakal guru lebih dikuras tenaganya, tapi demi kebaikan bersama juga kan nggak apa-apa gitu ya, supaya anaknya lebih ngerti, kita juga jadi merasa puas gitu. Kalau kan anak ngerti, kitanya jadi seneng gitu kan ya, gitu. Saya berharap semoga tatap muka sih, walaupun terbatas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.